Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Balik lagi di YouTube channel Evi Nur Indah. Buat kalian yang baru gabung di YouTube channel ini, kenalin aku Evi. Dan kalian yang baru gabung, jangan lupa kalian klik tombol subscribe dulu di bawah. Dan jangan lupa like dan juga komen. Rasanya kayak udah lama banget ya teman-teman, aku tuh nggak upload video di YouTube. Emang kayaknya sudah hampir sebulan atau malah udah sebulan lebih nggak upload video di YouTube. Ya karena aku itu akhir-akhir ini lagi banyak orderan, apalagi aku kan punya bisnis yang di situ aku tuh harus memproduksi barangnya sendiri. Dan selain itu aku juga kuliah. Dan kemarin itu tugas kuliah itu juga lagi banyak, deadline-nya mepet-mepet, mepet maksudnya ya teman-teman. Deadline-nya itu mepet-mepet dan juga orderan aku itu juga harus segera aku selesaikan, seperti itu teman-teman. Dan kalian bisa bayangin kan bagaimana pusingnya, bagaimana ribetnya, sampai aku tuh nggak sempet upload video di YouTube. Sebenarnya aku tuh pengen upload video, tapi juga waktu itu lagi nggak ada ide. Terus mau bikin itu juga ada kayak capek banget. Mending aku nyelesain orderan atau aku nyelesain tugas kuliah aku. Di video kali ini jadi kita santai-santai aja ya teman-teman. Di sini aku mau sharing ke kalian tentang cara aku membagi waktu antara kuliah dan juga kesibukan aku yang lain. Dimana aku tuh, kalau kalian udah ngikutin YouTube channel aku dari awal, pasti kalian udah tahu cerita aku yang tentang aku tuh punya bisnis kayak Polaroid. Ini kalian bisa lihat Instagramnya di sini, kayak Polaroid dan juga kado-kado unik kayak gitu. Yang dimana barang-barang itu harus diproduksi. Jadi aku itu produsen, aku nggak ambil dari orang. Jadi langsung produksi sendiri. Jadi kalian bisa bayangkan bagaimana kesibukannya. Dan itu yang ngerjain cuma 2 orang, aku sama teman aku. Dan di sisi lain aku tuh menjadi seorang mahasiswa yang kalian kalau tahu seorang mahasiswa itu ya kadang kayak gini, banyak tugas. Kalau lagi banyak tugasnya itu banyak banget dan juga deadline-nya tuh mepet-mepet kayak gitu kan. Terus kemarin itu aku sedang mengalami semua itu teman-teman. Jadi orderan lagi numpuk, terus tugas kuliah juga lagi banyak. Jadi kayak bingung aku tuh mau ngerjain yang mana dulu kayak gitu. Tapi karena aku yakin aku itu bisa menyelesaikan semuanya, karena ini juga udah pilihan aku mempunyai 2 kesibukan, ini adalah pilihan aku. Jadi aku juga harus melakukannya dengan baik, harus bisa menghadapinya dan juga menyelesaikannya dengan baik. Kalau teman-teman itu banyak yang nanya, apa nggak capek kayak gitu kan? Udah kuliah itu memusingkan meskipun kita tuh lagi daring di rumah, kayaknya itu santai, bisa sambil rebahan, cuma pegangin HP. Tapi otak kita itu kan terus berputar gitu ya teman-teman. Apalagi aku itu kan punya kerjaan online shop dan bisnis online ini yang dimana yang bekerja itu kayak otak itu benar-benar harus terus bekerja kayak gitu. Ya kalau dibilang nggak capek itu bohong, itu pasti capek. Emang dilihat dari kayak kalau fisik itu emang nggak terlalu capek, yang capek itu emang otak. Apalagi kalau kita itu punya produk itu kita produksi sendiri. Jadi kayak aku, sebelum kita produksi, kita itu harus mikir, kita harus cari ide. Kita itu mau bikin apa? Itu kan juga mikir. Terus kalau udah ketemu ide, kita mau bikin apa? Kita harus cari bahan bakunya. Kemudian setelah itu, oh bentar, waktu kita mencari bahan baku itu juga nggak semudah yang dibayangkan. Kita harus mencari bahan baku itu yang bagus dan harganya itu kalau bisa jangan yang mahal aja, tapi kualitasnya yang bagus. Semua orang carinya kayak gitu ya teman-teman, termasuk aku. Itu apa fungsinya? Yaitu untuk nanti kalau kita ngejual barang
itu supaya nggak mahal-mahal amat kayak gitu. Dan itu kita harus cari supplier yang murah banget kayak gitu. Terus setelah udah ketemu, baru deh kita melakukan produksi. Dan waktu melakukan produksi itu juga nggak begitu aja langsung bisa dilewati. Produksi itu juga banyak mengalami kegagalan kalau yang namanya baru pertama bikin produk ya. Jadi pokoknya harus mikir terus kayak gitu. Terus nanti kalau misalnya udah berhasil, ya kalau kita kan niatnya tadi mau dipasarkan secara online. Jadi kita harus foto yang menarik, dan foto yang menarik itu juga butuh tenaga, guys. Butuh ide. Bagaimana kita caranya untuk menghasilkan foto produk yang menarik. Terus kita setelah itu juga masih harus promosi kayak gitu kan. Selain itu, harus mikir tugas kuliah juga, harus menyelesaikan tugas-tugas kuliah juga. Ya, begitulah ya kesibukannya. Tapi buat teman-teman yang di luar sana yang juga kuliah, seorang mahasiswa, tapi kalian itu juga punya bisnis atau kalian itu juga lagi bekerja, pokoknya kalian itu nggak boleh menyerah. Kalian harus tetap semangat karena semua itu akan berbuah manis, pada akhirnya nanti akan berbuah manis karena tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Nah, pada saat-saat kayak gitu, kalian harus menanamkan pada diri kalian, kalian itu harus berpikir, kalian harus menanamkan keyakinan pada diri kalian bahwa hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Teman-teman kalian yang di rumah enak-enakan itu belum tentu nanti masa depannya itu bagus, belum tentu masa depannya itu juga enak. Jadi lebih baik kita itu menggunakan masa muda kita itu sebaik mungkin. Mumpung kita itu masih muda, kita harus belajar dan juga kita bekerja atau kita harus produktif gitu ya teman-teman. Sebenarnya kalau ditanya apakah aku itu nggak pernah nyerah ataukah aku itu nggak pernah capek, ya pernah lah, masa sih nggak pernah? Ya pernah, tapi aku itu selalu yakin, selalu menanamkan pada diri aku sendiri, aku yakin bahwa aku itu harus bisa melewati ini semua untuk menuju kesuksesan, kayak gitu ya teman-teman. Memang yang namanya kesuksesan itu tidak ada batasannya, tapi kita kan punya patokan untuk menjadi sukses. Dan patokannya itu belum bisa aku capai untuk saat ini, jadi aku harus terus bekerja keras. Aku kalau lagi kayak capek banget, down, kayak gitu, aku selalu berpikir bahwa aku pasti bisa melewati ini semua. Walaupun sebenarnya aku juga pengen menyerah, tapi kayak aku tuh berpikir panjang, ke depannya itu kayak gimana. Dulu aku membangun bisnis ini juga dengan susah payah. Masa sih aku harus menyerah begitu aja? Dan apalagi kalau namanya juga hidup. Hidup aja penuh cobaan. Kita melangkah ke sini, pasti juga ada aja cobaannya. Kita melangkah ke situ, pasti ada aja cobaannya juga. Dan di online shop ini, kuliah aku juga, semuanya itu pasti ada rintangannya ya teman-teman. Kalau untuk kuliah sih biasanya ada mata kuliah yang aku itu kayak, otak aku tuh nggak bisa nyampe gitu loh teman-teman. Jadi tuh kayak ada tugas, dan itu ada tugas terus gitu, terus kayak pusing banget gitu. Tapi kan itu juga bisa kita lewati kalau kita itu mau usaha. Misalnya kita mau usaha ke rumah teman kita, minta bantuan teman kita, kayak gitu kan. Terus kalau bisnis online itu pasti juga ada masalahnya. Contohnya itu kayak ya kesalahan produksi, terus ada customer yang rewel, terus pokoknya banyak deh yang nggak bisa aku sebutin satu-satu di sini. Dan buat kalian pejuang online shop atau bisnis online, pasti kalian juga mengalami ini, pasti kalian juga tahu rasanya kayak gimana. Terus selanjutnya di sini aku mau cerita juga tentang aku itu bagaimana cara membagi waktu antara kuliah dan juga kesibukan aku menjalani bisnis ini. Jadi biasanya aku itu lihat dulu deadline-nya itu yang mepet yang mana, kayak gitu kan. Misalnya hari ini tuh Senin, terus ada tugas deadline-nya itu masih minggu depan. Terus aku juga lagi ada orderan yang numpuk dan ini tuh harus segera aku selesaikan. Jadi
aku memilih untuk mengerjakan orderan dulu. Terus kemudian nanti aku mengerjakan kuliah, tugas kuliah kayak gitu. Begitupun sebaliknya. Terus kalau misalnya ada jam kuliah, terus juga ada orderan yang harus segera kita selesaikan pada hari itu juga. Nah, biasanya aku tuh mengerjakan secara bersama-sama. Soalnya kita kan saat ini lagi kuliah daring, jadi ya tinggal mantau HP aja atau laptop gitu. Terus kita sambil ngerjain orderan juga bisa kayak gitu. Pokoknya tinggal pinter-pinter kita ngatur waktu aja. Oh ya teman-teman, di sini aku juga punya produk baru dari bisnis aku, yaitu ada buket kayak gini. Contohnya ini ada money buket, buket uang kayak gitu. Ini sudah orderan orang. Terus ini juga ada buket boneka wisuda kayak gini. Jadi dari dulu itu aku emang udah suka bikin-bikin gitu loh teman-teman. Tapi aku tuh sedih dulu waktu sekolah itu kayak pelajaran seni, pelajaran prakarya kayak gitu kayak nggak terlalu dihargai gitu loh teman-teman. Jadi yang dihargai itu emang mereka-mereka yang bisa fisika, matematika, bahasa Inggris, yang kayak gitu. Terus kalau yang kayak bikin kerajinan itu kayak wah gitu aja sih, nggak ada momen apa gitu. Terus sekarang aku bersyukur banget ternyata kreativitas aku itu malah menghasilkan uang kayak gini. Oke teman-teman, video kali ini kita cukupkan dulu. Nanti kita sambung di video-video selanjutnya. Buat kalian yang punya pengalaman antara kuliah dan juga bekerja, kalian bisa dong sharing ke aku juga supaya kita itu bisa saling bertukar pengalaman dan supaya kita tuh juga bisa mengambil hikmah dari masing-masing pengalaman kita. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan jangan lupa kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku dan supaya aku itu lebih semangat untuk bikin video. Terima kasih, sampai jumpa.